Bab 4110. Sosok Iblis Hitam. Zra. Di dalam kabut hitam, Iblis Hitam tiba-tiba menumbuhkan lengan ketiga. Setelah tangan berdarah ketiga keluar, dengan kejam meraih dada Eric Kin. Cakar yang tajam dan pucat bersinar terang, dengan aura merobek kehampaan, seolah-olah mereka ingin menggali jantung dan paru-paru Eric Kin. Pada jarak yang begitu pendek dan kecepatan yang begitu cepat, sudah terlambat bagi Eric Kin untuk berhenti dan bertahan. Ekspresi di wajah Arsoli dan Deno Wang telah berubah drastis, mereka tidak bisa menahan tangis. Aku memang menunggu situasi ini. Eric Kin menyipitkan matanya. Iblis hitam ini bertarung melawannya beberapa kali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa liciknya sosok ini? Sengaja melawan dengan pedang setiap saat juga merupakan jebakan yang sengaja dipasang. Sedangkan sosok ini benar-benar mengira Eric Kin tidak bisa mengalahkan sosok iblis jahat sepertinya. Harus diketahui bahwa kemampuannya bukan hanya tubuh Taois, tetapi juga kekuatan api suci dan energi yang. Teknik transformasi naga. 2. Master abadi Tianhuo menciptakan mantra api suci ilmu sihir. Teknik naga terbang, teknik tari naga dan transformasi naga. Di antara mereka, teknik transformasi naga Eric Kin adalah yang paling jarang digunakan, tetapi mereka adalah yang terkuat dari ketiganya. 22 naga api memadat di tubuhnya, lalu membanjiri sekujur tubuhnya dalam sekejap. Di belakangnya, roh naga raksasa muncul, raungan naga mengguncang langit. Kulit Eric Kin dengan cepat diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan, seluruh tubuhnya berubah warna keemasan. Pada saat yang sama, energi api melonjak keluar, menutupi seluruh tubuh. Saat ini, Eric Kin seperti naga api dalam wujud manusia, mengendalikan semua api antara langit dan bumi. Pada saat cakar tajam itu menyerang, 22 api suci menyembur bersamaan. Brak, brak, brak. Tubuh Tao Eric Kin tampaknya telah menjadi keberadaan energi yang terpanas antara langit dan bumi saat ini. Di bawah ekaristi Yandi, setiap jengkal kulit, setiap hembusan napasnya dapat melelehkan emas menjadi besi dan membakar segalanya. Merasakan aura menakutkan ini mengalir ke arah wajahnya, ekspresi iblis hitam berubah seketika. Pada saat ini dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Pria terkutuk dan licik ini tidak menunjukkan kekurangannya, itu semua jebakan. Yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri adalah energi yang paling dibenci dan ditakutinya. Api yang mengamuk mengingatkannya pada seorang pria yang sangat menjijikkan dalam ingatan yang ditinggalkan oleh tuannya. Namun itu seharusnya bukan orang yang sama. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Ah! Tangisan kesakitan yang tajam terdengar. Saat lengan berdarah itu menyentuh Eric Kin, lengan itu terbakar oleh api yang menghanguskan. Cakar tajam berwarna tulang itu langsung melelehkan es dan salju, lalu api yang mengepul menyebar di sepanjang lengan menuju iblis hitam. Menarik lengannya, iblis hitam segera mundur, tetapi tubuhnya diselimuti api. Teman seiman memberontak melawan iblis hitam. Melihat Eric Kin yang seperti vulkan, Arsoli dan Deno Wang di langit, mereka bahkan lebih terkejut. Iblis hitam ini tak terkalahkan di kota pasir, bahkan fase penilaian 2 kegagalan pun dibunuh olehnya. Norman Yang, seorang ketua sekte juga hampir ditusuk oleh iblis hitam. Kali ini iblis hitam melakukan hal yang sama, tetapi malah berakhir dengan membakar dirinya sendiri dengan api. Energi hitam dari iblis hitam terus bergulir, seperti hujan yang memadamkan api, terus-menerus membasuh api yang mengotori tubuh. Saat energi hitam semakin berkurang,
api yang melekat pada iblis hitam akhirnya padam. Pada saat ini, melalui energi hitam, Erikin melihat dengan jelas lokasi iblis hitam dengan mata dewa. Tubuh iblis hitam ini ternyata bayi. Kedua mata Erikin menyusut seketika, jantungnya berdetak kencang. Di energi hitam, ada seorang bayi yang kelihatannya baru berusia 2 atau 3 tahun dan tingginya hanya lebih dari setengah meter. Namun seluruh tubuh bayi itu berwarna darah, matanya penuh keanehan, kedua telinganya berdiri tegak, bahkan 2 taring yang mirip gigi binatang terlihat di sudut mulutnya. Terlihat seperti manusia, tapi bukan manusia. Siapapun tidak pernah membayangkan bahwa identitas sebenarnya dari iblis hitam ini bukanlah sejenis iblis monster, tetapi seorang anak kecil. Akan tetapi dari mana asal anak-anak di gurun pasir kuning ini? Iblis hitam di sisi berlawanan juga sepertinya menyadari bahwa sosoknya yang sebenarnya telah dilihat oleh Erikin. Dia berteriak, energi hitam pekat sekali lagi menutupi sosoknya. Iblis hitam menatap Erikin dengan kesal, tiba-tiba menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, kedua mata merah itu menghilang, pupil vertikal benar-benar menyala di atas alis. Pupil vertikal berwarna merah sangat cerah, sangat sempit dan panjang, seperti mata setan. Wosh! Aura berdarah yang ganas, seperti badai, menyapu dari pupil vertikal ini, menutupi dunia. Kabut darah tebal menyelimuti patung dan para tetua. Bahkan Erikin harus mengulurkan tangannya untuk menahan dan membubarkan energi darah yang menyelimutinya. Setelah menyemburkan kabut darah ini, iblis hitam tidak melanjutkan untuk melawan. Sebaliknya, dia terbang. Setelah beberapa kilatan, dia menghilang di antara langit dan bumi di kejauhan. Energi darah ini beracun. Erikin diselimuti energi hitam. Ketika dia merasakannya sejenak, dia mengerutkan kening. Raja Qin menghilangkan racun dengan tubuhnya. Sosoknya bergoyang, mendatangi Ben dan Benny. Kondisi kedua binatang pemakan besi masih baik-baik saja. Iblis monster lebih tahan terhadap racun daripada kultivator biasa dan beberapa racun bahkan tidak efektif melawan mereka. Namun, Arsoli dan Deno Wang terkena kabut. Kulit mereka menjadi merah. Mereka jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Tidak terlalu serius. Setelah merasakan keadaan kedua tetua tersebut, Erikin mengeluarkan 2 pil dewa dan hendak memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ketika dia memikirkan sesuatu, Erikin mengeluarkan 2 pil dewa lainnya. Ini adalah 2 obat tidur. Setelah ditelan oleh seorang kultivator, untuk jangka waktu tertentu, kecuali ada gangguan besar dari dunia luar, dia tidak akan bangun. Pil mujarab jenis ini biasanya digunakan untuk para kultivator yang kecapean tetapi masih berjuang untuk melakukan kultivasi secara paksa dan memaksa mereka untuk beristirahat. Akan tetapi pilihan ini terlalu berbahaya. Sekarang Erikin dan iblis hitam ini memiliki banyak musuh. Meskipun dia sudah pergi, tapi tidak ada yang tahu kapan orang ini akan muncul lagi. Jika banyak puppet menyerang lagi, Erikin tidak yakin, atau mungkin sudah terlambat untuk melindungi kedua tetua. Untuk bagian perjalanan selanjutnya, lebih baik mengambil risiko sendiri. Setelah memberi makan pil dewa kepada para tetua pada saat yang sama, Erikin mengirim 2 orang yang tidak sadarkan diri langsung ke ruang permata. Lagi pula iblis hitam ini terlalu kuat. Bahkan Erikin merasa bahwa iblis hitam sepertinya menyembunyikan sesuatu, tidak mengerahkan kekuatan penuhnya pada Erikin sebelumnya. Dia melindungi rahasianya sendiri lebih dari dia menyerang Erikin. Energi hitam yang tidak pernah berani dibubarkan dan sosok yang tidak menampakkan dirinya adalah bukti terbaik.
Jika dia benar-benar melepaskan kekuatannya, bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku mungkin bukan lawannya. Erikin mengerutkan kening. Ini adalah intuisi, penilaian yang dikembangkan setelah pertempuran panjang. Kabut darah datang dan pergi dengan cepat. Saat napas menghilang, tanah sudah sunyi. Kabut darah tidak hanya menutupi penglihatan, tetapi juga menghalangi Puppet yang menyerang dari segala arah. Ketika Puppet ini sadar kembali dan mencari penyusup lagi, mereka tertegun menemukan bahwa nafas manusia yang penuh kebencian itu telah hilang. Bersambung.